Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1A dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan, memberikan contoh-contoh posisi anatomi, macam-macam istilah anatomi lubang. Posisi anatomis manusia: berdiri tegak dengan sikap sempurna, kedua kaki rapat, kedua lengan di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, dan kepala tegak dengan mata memandang lurus ke depan. Nama saya Anggi Meliani, saya akan menjelaskan tentang ductus atau lubang. Yang pertama ada ductus biliaris, merupakan nama lain dari saluran empedu yang menyalurkan cairan empedu yang disimpan dalam kantung empedu ke dalam usus yang dirangsang oleh adanya makanan dalam usus. Ductus epididymis merupakan bagian dari saluran kelamin sebagai organ reproduksi bagian pada dalam pria. Yang ketiga ada ductus cochlear, adalah saluran spiral yang terdapat di dalam kanal koklea yang menonjol dan membentang di sepanjang dinding luar. Yang keempat ada ductus efferent, adalah bagian testis yang berbentuk pipa yang menghubungkan red testikel dengan epididymis. Terakhir ada ductus parotis atau disebut ductus Stenson, menyekresikan saliva serus ke vestibulum di rongga mulut. Perkenalkan, nama saya Aldania Silvianingsih Alimuddin. Saya akan menjelaskan tentang fisura. 1. Fisura longitudinal. Apa itu fisura longitudinal? Adalah celah atau alur yang memisahkan belahan disebut fisura longitudinal, berada di otak besar. 2. Fisura orbitalis interior, dibentuk oleh tulang sphenoid dan maxilla, terletak di posterior sepanjang batas lantai dan dinding lateral orbita. Ini mentransmisikan sejumlah struktur termasuk cabang zygomaticus nervicus maxilla. Fisura oblique atau interlobularis primer dan fisura transversal atau interbularis sekunder berada pada paru-paru kanan. Fisura obliges terdapat pada paru-paru kiri. Fisura sylvian, yaitu fisura yang memiliki fungsi memisahkan lobus temporal dari lobus frontal dan parietal. Perkenalkan, nama saya Ade Dwi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang foramen. Yang pertama adalah foramen mandibula. Foramen mandibula adalah lubang pada permukaan internal ramus mandibula. Yang kedua adalah foramen magnum. Foramen magnum adalah lubang terbuka di tengkorak yang dilalui oleh batang otak. Yang ketiga adalah foramen obturator, adalah lubang besar yang dibuat oleh tulang ischium dan pubis panggul yang dilalui oleh saraf dan pembuluh darah. Yang keempat adalah foramen spinosum, adalah sebuah rongga yang berbentuk melingkar dan berukuran kecil yang terletak di sayap besar dari tulang sphenoid. Dan yang terakhir adalah foramen ovale, adalah lubang di jantung. Perkenalkan, nama saya Aurelia Harun Al-Rashid. Saya akan menjelaskan bagian anatomi bagian kanalis. Yang pertama yaitu kanalis semisirkularis, yaitu saluran setengah lingkaran. Merupakan suatu struktur yang terdiri dari 3 buah saluran setengah lingkaran yang tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi yang berlainan, yaitu 1. Kanalis semisirkularis horizontal, yang kedua yaitu kanalis semisirkularis vertikal superior, yang ketiga yaitu adalah kanalis semisirkularis vertikal posterior. Masing-masing kanalis semisirkularis berisi cairan endolimfa dan pada salah satu ujungnya yang membesar disebut ampula, berisi reseptor keseimbangan yang disebut crista ampularis. Masing-masing crista terdiri dari sel-sel berselia dan sel-sel penyangga yang keseluruhannya ditutupi oleh suatu selaput yang disebut kupula. Karena kelembapannya, maka endolimfa yang terdapat di dalam kanalis semisirkularis akan bergerak ke arah yang bawah. Perkenalkan, nama saya Anggita Kartika Nitya. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi, yaitu bagian covum atau rongga atau ruang. Yang pertama adalah covum natalis atau rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Ruang hidung juga berfungsi menjaga kelembaban suhu dan tekanan udara yang di sana. Yang kedua adalah rongga abdomen atau vakum perut.
di mana di dalamnya terdapat organ-organ tertaktus, gastrointestinal, tertaktus biliaris, dan tertaktus urianurius. Yang ketiga adalah vakum oris, adalah bagian mulut yang berada di sebelah dalam arcus atau dentalis dan gingiva. Yang keempat adalah vakum nasi, adalah rongga yang dimulai pada nostril dan berakhir pada nasus posterior. Yang kelima adalah vakum uteri, adalah ruangan dalam rahim. Ukurannya normalnya sekitar 7 sampai 8 sampai 10 cm. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.